Mengutip pasal 1 angka 1 Undang-Undang 32 tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dalam video ini, bersama saya, Parenti Glory Salutari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, akan mengkaji lebih dalam isu permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus tentang penambangan nikel yang terjadi di Raja Ampat, Papua. Harapan saya, video ini nantinya dapat menjadi ajakan bagi kita semua agar semakin sadar akan pentingnya menjaga alam tempat di mana kita tinggal ini, serta sadar akan urgensi bagaimana semestinya penegakan hukum dalam melindungi lingkungan. Kasus tambang nikel di Raja Ampat mencuat setelah aktivitas penambangan di wilayah tersebut dinilai menimbulkan dugaan pelanggaran hukum lingkungan dan mengancam hak-hak masyarakat adat. Melansir dari kompas.com, terdapat izin usaha pertambangan yang dikeluarkan sejak 2017 dengan operasi aktif sejak 2018 terhadap pulau-pulau kecil yang seharusnya dilindungi itu. Dari informasi terkini, keempat izin tersebut memang telah dicabut oleh pemerintah, namun sayangnya, ada satu PT bernama PT Gag Nikel yang juga beroperasi di wilayah tersebut masih memegang izin tambang. Dalam konsep hukum lingkungan sendiri, adapun pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan fisik langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Juga pencemaran lingkungan hidup adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Ini, ruang lingkupnya, perusakan, yaitu hilangnya hutan alami pulau kecil, disebut dengan deforestasi, kemudian gangguan terhadap ekosistem terumbu karang, serta terancamnya biodiversitas Raja Ampat. Kemudian, pencemarannya ialah potensi penyebaran limbah tambang pada perairan, menurunnya kualitas air laut, dan ancaman bagi biota laut serta terganggunya sumber pendapatan warga lokal. Apabila dikaji lebih dalam, terdapat permasalahan hukum yang pertama dari aspek administrasi, antara lain aktivitas pertambangan tanpa dokumen lengkap. Contohnya ialah PPKH, yaitu persetujuan penggunaan kawasan hutan yang wajib untuk tambang di kawasan hutan. Kemudian penerbitan izin tambang di kawasan pulau kecil yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dari aspek perdata, masyarakat adat dapat mengalami kerugian material dan imaterial akibat hilangnya sumber penghidupan dan rusaknya ruang hidup mereka. Hal ini membuka ruang gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum, serta mekanisme gugatan lingkungan bisa melalui class action atau citizen lawsuit. Kemudian dari aspek pidana, Undang-Undang Tahun 2009 mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan tanpa izin yang sah atau tidak sesuai ketentuan. Misalnya saja, pada pasal 98 ayat 1 mempidanakan perusakan yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia atau lingkungan hidup. Dalam hukum lingkungan, prinsip penyelesaian masalah diantaranya dapat melalui jalur litigasi, yaitu jalur pengadilan, baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Kemudian ada non-litigasi, misalnya melalui mediasi, negosiasi, atau mekanisme penyelesaian sengketa administratif dan lingkungan hidup yang difasilitasi pemerintah. Prinsip-prinsip penting dalam penyelesaiannya, yang pertama ada kehati-hatian. Setiap kebijakan pertambangan di wilayah sensitif haruslah mempertimbangkan risiko kerusakan jangka panjang. Kemudian pencegahan dan polluter pay. Pelaku pencemar wajib bertanggung jawab atas kerusakan dan membayar biaya pemulihan. Juga, selain daripada itu, bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup juga berpengaruh, yang mana hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap izin lingkungan,
mengajukan gugatan hukum seperti class action dan citizen lawsuit, kemudian berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan lingkungan. Dalam kasus ini sendiri, masyarakat adat dan organisasi lingkungan, contohnya adalah Greenpeace, telah berperan aktif dalam menolak pertambangan dan mengawal proses pencabutan izin. Kasus tambang Raja Ampat ini berkaitan erat dengan asas-asas dan tujuan hukum lingkungan yang dapat kita telaah. Yang pertama ialah asas tanggung jawab negara, di mana negara wajib menjamin hak atas lingkungan yang baik, asas kelestarian dan keberlanjutan. Kegiatan usaha tidak boleh mengorbankan fungsi lingkungan hidup. Kemudian asas partisipatif, yaitu masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap pengelolaan lingkungan. Kemudian asas keadilan, yaitu keputusan tambang tidak boleh merugikan masyarakat lokal. Juga ada asas kehati-hatian dan pencegahan, yaitu kegiatan tambang harus mengantisipasi potensi kerusakan, serta asas polluter pay, yaitu pelaku pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan. Sesuai pasal 3 Undang-Undang 32 tahun 2009, adapun tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini antara lain melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, kemudian menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjaga kelangsungan fungsi lingkungan hidup, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Kasus tambang nikel di Raja Ampat mengilustrasikan betapa pentingnya pengelolaan lingkungan yang taat asas hukum. Pencabutan izin tambang memang langkah awal yang positif, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan akar masalah. Negara wajib menjalankan prinsip tanggung jawab dan kehati-hatian, memastikan keberlanjutan ekosistem, dan menjamin hak masyarakat adat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kiranya, itulah tadi yang dapat saya bahas dalam video kali ini. Fenomena ini harus menjadi perhatian dan pengingat selalu bagi pemerintah dan perusahaan tambang dalam melakukan pengelolaan hasil bumi di bidang pertambangan, terutama dalam bidang pengawasan dan penerapan regulasi di bidang pertambangan itu sendiri. Sekian, terima kasih.